Oke pemirsa, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya seputar budidaya ikan gabus ya. Yang mau tanya ya nanti bisa langsung chat di WA saya di 0816658779 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Bambang dari Jakarta Utara. Saya sering melihat video Bapak tentang budidaya ikan gabus. Saya tertarik untuk mencoba budidaya ikan gabus. Saya sudah siapkan 5 kolam ukuran kecil. Saya berniat untuk membeli 2 pasang indukan dan 500 ekor benih ikan gabus. Boleh saya info biaya dan harganya Pak untuk pengiriman ke tempat saya di Jakarta Utara, apakah bisa? Dan ikan tetap kondisinya baik, bagaimana caranya? Apakah saya harus menjemput di kargo atau tunggu di rumah saja? Terima kasih ya. Baik, untuk Pak Bambang yang ada di Jakarta Utara, itu mau pesen induk boleh, mau bibit boleh, silakan. Untuk pengiriman itu kita menggunakan jasa kereta api. Jadi selama ini demi keamanan, karena kereta api itu tidak banyak goncangannya saat pengiriman hewan hidup berupa ikan, kita relatif lebih aman. Dan saya garansi sampai tempat Bapak juga aman, baik induk maupun benihnya. Tapi nanti Bapak ngambilnya berdasarkan nomor resi yang kita kirimkan ke Bapak. Itu Bapak ngambil di stasiun terdekat Pak ya, di Jakarta, di tempat Bapak mana yang terdekat dengan tempat Bapak ya. Dan untuk kondisi saya garansi aman. Nanti untuk ongkos kirimnya saja berpacking sama kirim itu per 1 pack itu Rp150.000 ya. Bapak bisa tinggal mau pesan berapa banyak. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya Zainul Rahman dari Sukabumi. Ada pertanyaan, apakah bisa penetasan di kolam tertutup Pak? Rapat Pak, gimana caranya kolam tersebut bekas penetasan lele saya? Kalau dibongkar sayang atapnya. Mohon penjelasan dari Bapak Suwandi, saya tiap nonton channel Bapak, terima kasih. Untuk Mas Zainul Rahman, untuk penetasan ikan lele, ikan gabus itu bisa dengan ruangan tertutup, tapi usahakan matahari bisa masuk ya. Jadi usahakan kalau mau tertutup nggak apa-apa, tapi dengan menggunakan fiber atau UV nggak masalah. Biasanya penetasan lele untuk menghindari air hujan yang masuk ke dalam kolam. Bisa juga digunakan untuk ikan gabus, tapi usahakan sinar matahari juga bisa masuk, itu akan membuat ikan lebih sehat ya. Silakan dicoba Mas Zainul Rahman. Baik, pertanyaan berikutnya. Oh, ini dari Yuli di Sukoharjo. Saya mau tanya Pak, saya baru belajar ternak ikan gabus 1000 benih. Yang saya mau tanya di umur berapa untuk pergantian pakan dari pelet PF 500 ke yang lain Pak. Matur suwun sakderenge. Terima kasih Pak. Untuk Mas Yuli yang ada di Sukoharjo, kalau di sini biasanya benih tebar itu menggunakan PF 800 ya kan. Kemudian 1 bulan kemudian menggunakan PF 1000 ya, kemudian 1 bulan lagi itu menggunakan 781 dan seterusnya. Jadi kalau kita biasanya 1 bulan sekali sudah ada peningkatan dan pergantian jenis peletnya ya. Berikutnya pertanyaan dari Nazarudin dari Muntilan ya. Assalamualaikum Pak Suwandi, semoga Bapak sehat selalu. Saya Nazarudin dari Muntilan. Sudah lama saya mengikuti bimbingan Bapak lewat channel YouTube. Saya ingin sekali bertemu langsung dengan Bapak untuk belajar budidaya ikan gabus dalam minggu-minggu ini. Saya mau silaturahim ke tempat Bapak, mohon alamatnya Pak ya. Baik Pak, nanti bisa langsung chat di WA saya di 0816658779. Nanti saya share lokasinya Pak, biar bisa sampai ke sini ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Salman di Cianjur ya. Saya sudah lihat video Bapak beberapa kali dan saya sangat berminat untuk budidaya ikan gabus. Yang saya mau tanyakan, berapa harga per pasang indukan dari Bapak? Terima kasih ya. Untuk indukan yang sudah pernah bertelur 2 kali umur 1 tahun itu harganya 1 juta 1 pasang. Bergaransi kalau tidak bertelur nanti ditukar ya kan. Kemudian untuk yang induk yang besar, yang bobotnya lebih besar itu ada yang 2 juta rupiah. Itu sudah kurang lebih
7 kali bertelur ya. Bobotnya sudah kurang lebih 1 kilo lebih ya ikan gabusnya. Dan juga semuanya bergaransi ya, dalam arti kalau nanti tidak bertelur atau belum bertelur nanti kita tukar. Ya. Baik pemirsa, pertanyaan berikutnya ini dari Agung dari Pekalongan. Ya, saya mau tanya Pak, apakah bisa ikan gabus tangkapan alam hasil mancing itu sekitar 17 ekor dengan ukuran yang berbeda-beda, dari 4 on sampai 1,5 kilo, terus dikarantina bersama-sama di satu kolam. Kedepannya setelah ikan diadaptasi akan dijadikan indukan. Bisa saja, jadi kalau ikan itu sudah dikarantina, ikan itu sudah mau makan, mungkin bisa nonton video saya bagaimana menjinakkan ikan gabus liar, itu bisa dijadikan induk juga. Yang penting di situ, walaupun ikannya besar, sudah dikarantina, sudah mau makan, kemudian sudah dalam posisi sudah ada telurnya, ya, sudah ada telurnya bisa langsung dipijahkan. Ya, jadi pemirsa yang mau tetap tanya silahkan. Jadi nanti kalau mau tanya lebih baik ke WA saya saja, jadi nggak usah di kolom komentar ya. Kalau di kolom komentar saya sering katakan mungkin saya terlambat menjawabnya. Jadi enakan langsung kalau mau tanya di 081 665 87 79. Ya, bisa langsung chat WA saya ataupun telepon langsung juga nggak masalah. Baik, pertanyaan berikutnya. Selamat pagi Pak Suwandi, salam sehat ya. Kenapa Bapak selalu menggunakan bis beton kalau budidaya ikan gabus? Kok tidak pakai drum atau tong? Bukankah lebih praktis dan lebih hemat Pak? Apa keunggulan dan kekurangan dari kedua bahan tersebut Pak? Terima kasih. Jadi kalau saya dulu pernah menggunakan tong atau drum untuk uji coba pertama kali, atau bahkan bis beton yang lebih kecil. Tapi dari sekian puluh macam trial dan uji coba, ikan gabus itu tidak mau bertelur ya, tidak mau bertelur walaupun dalam kondisi yang sudah matang siap telur. Nah, begitu kita lebarkan sedikit medianya dengan menggunakan bis beton dan kolam juga waktu itu ukuran 1x1, itu induk gabus mau bertelur. Jadi saya menganalisa dari berbagai macam uji coba, puluhan kali uji coba mereka nggak mau bertelur, berarti saya mengambil kesimpulan bahwa minimal kolam itu untuk proses pemijahan ya 1x1 itulah minimal. Dan atau diameter bis beton 85 cm. Ya, jadi dengan drum itu saya pikir malah lebih mahal drumnya kalau di sini, atau dengan drum plastik itu kan lebih mahal. Kalau di sini drum plastik itu satu biji 250.000. Ya kan, padahal di sini bis beton saja ukuran diameter 85 itu satu biji cuma 85.000. Misalkan kita bikin satu tumpuk itu 2 biji baru 170.000. Drumnya satu saja itu udah 250. Berarti kan lebih mahal drum plastiknya secara ekonomis. Jadi kalau di sini itu lebih murah menggunakan bis beton. Dan lagian kalau menggunakan drum plastik di sini saya coba juga itu tadi tidak maksimal ya. Awalnya tidak mau bertelur. Setelah kita pindah ke bis beton, ikan gabus mau bertelur ya. Silahkan nanti dicoba, syukur-syukur kalau tempat Mas nanti di drum plastik mau bertelur, itu luar biasa. Sehingga tidak memakan banyak tempat, dengan tempat yang sempit pun dia mau bertelur. Oke. Berikutnya dari Pak Bakri ya. Saya Bakri dari Mojokerto, Jawa Timur. Insya Allah hari Sabtu saya akan sowan ke perusahaan perikanan gabusnya Bapak. Mohon share lokasinya Pak. Baik Pak Bakri yang ada di Mojokerto ya. Ya mungkin sudah pernah ke sini ya. Ya, dan itu mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan usaha di sana ya, untuk rencana Pak Bakri mau mengembangkan ikan gabus di Mojokerto. Baik, berikutnya pertanyaan lanjutnya dari ini tadi sudah. Berikutnya dari Medan ya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu. Saya dari Medan ingin bertanya bagaimana cara packing ikan gabus yang benar. Karena saya pendatang baru ingin memulai usaha ini dan saya membeli gabus dari alam bukan dari ternakan Pak ya. Dan ini sepertinya pernah saya jawab ya di episode berikutnya, kemarin itu sudah pernah tanya dan sudah pernah saya jawab ya. Dan ini perjalanan jarak tempuh menggunakan bis sekitar 33 jam. Saya butuh saran Bapak untuk bisa berkembang
sekali lagi saya mohon sarannya, saya ucapkan terima kasih. Jadi kalau untuk pengiriman induk ikan gabus atau ikan yang sudah dewasa menggunakan drum atau perjalanan darat, itu memang lebih aman tanpa menggunakan oksigen. Jadi kalau saya menggunakan packing jerigen itu selama ini yang paling aman itu. Ya, tidak ada yang bisa bertahan packing dengan oksigen tanpa harus mengisi ulang. Ya, jadi kalau ada orang bilang packing oksigen bisa tahan 24 jam, saya mungkin nggak yakin sekali. Karena apa? Ya, kalau untuk kebatasan oksigen sampai 24 jam untuk ikan misalkan 1000 ekor, 2000 ekor, saya garansi pasti mati semua. Nah, jadi paling aman itu untuk packing ikan gabus itu pakai jerigen dalam kondisi terbuka. Dalam kondisi ikan bisa mengambil oksigen dari luar. Bisa menggunakan jerigen atau ember yang di lubang-lubang bagian atas, kemudian ikannya dimasukkan dengan batas air setinggi ikan lebih sedikit. Jadi kalau setingginya itu kurang lebih 10 cm misalkan ikannya, tebalnya, kemudian nanti dilebihkan 12 cm air, dikasih tanaman air yang tertutup rapat di permukaan airnya. Jadi usahakan tertutup rapat, ikan tidak lompat-lompat dan akan nyaman tinggal di situ. Ya. Dan usahakan dalam proses perjalanan tidak terkena panas ya. Jadi di dalam bis atau di dalam perjalanan mobil itu ada AC, itu akan lebih membuat ikan tahan lama dan akan bertahan hidup lebih lama lagi. Ya baik, berikutnya pertanyaan dari Ferry yang ada di Lampung, Mesuji. Mau bertanya Pak, kenapa kok bibit ikan sudah makan pelet sudah 1 minggu lebih dan nggak tahu kenapa satu persatu pada banyak yang mati, 6.000 ekor mati semua. Jadi untuk Mas Ferry yang ada di Lampung, jadi faktor kematian ikan gabus ya yang ada di proses budidaya itu faktornya banyak sekali ya. Jadi kadang yang perlu diperhatikan adalah proses budidaya di awalnya. Ya sudah pernah saya sampaikan di awal-awal bahwa kalau kolamnya bekas, jadi kolam bekas ikan yang lain itu disterilkan dulu ya dengan obat antivirus dan bakteri. Kenapa? Kolam yang hanya dikeringkan saja itu tidak menjamin virus bakteri yang ada di kolam bawaan ikan yang lama itu tetap mati, enggak ya. Dikeringkan itu begitu ada air nanti mereka bisa hidup kembali dan akan menyerang ikan-ikan yang memang saat datang dengan kondisi yang masih stres ya. Atau bisa jadi kematian ikan dari sisa pakan yang berlebih saat proses penebaran pakan. Jadi setelah 1 minggu terjadi akumulasi pakan pelet. Kenapa? Kalau pelet PF 800, 1000 atau 500 itu kan banyak yang begitu ditebar itu tenggelam ya, 30% atau bahkan lebih itu banyak yang tenggelam saat disebar. Kadang kita nggak sadar pada saat kita nebar-nebar pelet gitu banyak dikiranya udah habis, tapi banyak yang tenggelam di dasar kolam. Nah ini juga bisa menyebabkan setelah akumulasi pakan yang tertumpuk di dalam kolam itu setelah 1 minggu mulai amonia ya akan muncul. Nah, ikan banyak yang mati dan banyak yang sakit ya. Di situ juga perlu diperhatikan. Ya kemudian faktor tempat juga, tempat di mana ikan yang kurang sinar matahari saat proses budidaya itu bisa menyebabkan ikan juga tidak sehat ya. Nah dari sekian itu mungkin bisa dianalisa sendiri karena saya nggak melihat kolam Bapak, tidak melihat ikan Bapak ya, jelas nanti pengalaman yang saya lakukan seperti itu. Nanti mana yang kurang pas silahkan ditempatkan sendiri kan. Bapak lebih tahu kolamnya Bapak ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Teguh yang ada di Cilacap. Ya. Perkenalkan, nama saya Teguh dari Cilacap. Saya sering ikuti channel Bapak dari Dunia Agro, Dunia Ikan Gabus dan Budidaya Ikan Gabus. Saya berminat pengen jadi mitra Pak. Syarat dan ketentuannya apa? Kalau boleh tahu juga saya minta nomor HP ya Bapak, supaya saya bisa berkonsultasi lebih jauh lagi untuk masalah budidaya ikan gabus. Ya nanti bisa dicatat di kolom deskripsi, nomor HP saya ada di sana. Ya, jadi kalau mau bermitra nanti silahkan Bapak mau bermitranya itu yang pembesaran atau yang pembenihan. Kalau masalah syarat di situ yang mana dulu? Kalau kemitraan pembesaran ya penting tinggal beli benih dari sini, kemudian nanti dibesarkan berat minimal 2 on, nanti sudah bisa di store kembali ke sini. Tapi kalau yang kemitraan pembenihan itu nanti bisa konsultasi lebih lagi kepada saya. Jadi nanti kolam-kolam yang harus disiapkan apa saja, berapa saja, kemudian kolam untuk pakannya berapa, nanti bisa telepon langsung atau WA ke nomor saya di 0816658779. Ya, baik pemirsa dan teman-teman sahabat budidaya ikan gabus yang
saya hormati dan saya cintai. Ya, salut dengan teman-teman semua yang sampai hari ini masih semangat membudidayakan ikan gabus. Karena bagaimanapun kita harus bangga. Ya, ikan gabus itu salah satu komoditas yang ada di Indonesia. Ya, ikan dari paling banyak menyebar di Indonesia dan ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sekali. Jadi pantas kita untuk berusaha berbangga dan untuk berusaha membudidayakannya. Jangan sampai ikan ini punah dan habis ditelan zaman, ya. Tinggal hanya ceritanya saja. Karena apa? Saya sendiri tinggal di wilayah Kulon Progo ini saja ikan gabus sudah sulit untuk ditemui. Saya sangat prihatin sekali. Ya, dulu waktu saya masih SMP, ya, sekolah itu saya sering mancing di perairan umum. Itu mendapatkan ikan gabus besar-besar. Bahkan di tempat habis orang panen padi itu, di bekas telapak kaki yang bekas lumpur, ya, kaki yang di lumpur itu ada kubangan-kubangan itu ikan gabusnya banyak sekali. Tapi saat ini, ya, saya mancing sebulan yang lalu di perairan umum menggunakan katak, sudah tidak ada lagi ikan gabus. Bahkan kemarin ada yang mengeringkan sebuah kubangan yang cukup dalam dengan kedalaman 5 meter saja dengan menggunakan pompa diesel yang jumlahnya 5 saja, itu sudah sampai kering. Itu 2 hari sudah nggak ada lagi ikan gabusnya. Saat saya ke sana, saya sudah pesen, Pak, nanti kalau ada ikan gabusnya saya beli semua. Nggak ada satu ekor pun ikan gabus di kolam yang dalamnya 5 meter itu. Jadi sangat memprihatinkan sekali kondisi ikan gabus sekarang sudah makin punah. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman, menghimbau kepada masyarakat dan pemirsa yang nonton channel ini, ayo kita sama-sama kita menjaga kelestarian alam di Indonesia, terutama keberadaan ikan gabus yang sangat fenomenal ini. Karena apa? Kandungan albuminnya ini diburu. Banyak orang dicari dari berbagai belahan dunia untuk diambil albuminnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang tetap melestarikan ikan gabus, ya. Salam sukses dari Bapak saya Suwandi. Semoga tetap semangat membudidayakan, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.